Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan nama saya Muhammad Rizky dari Prodi Teknik Komputer dengan NPM 24041111010107. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana caranya saya mengerjakan proyek untuk sebuah perkebunan. Jadi di dalam proyek kali ini saya diminta untuk membuat sebuah perkebunan seluas 100 hektar yang ditanamkan nilai secara berbaris, di mana jarak antar baris adalah 2 meter dan jarak antar tanaman adalah 1,5 meter. Dan setiap tanaman akan dipasang 10 jenis sensor untuk memantau perkembangan. Kemudian ini adalah sensor-sensor yang diminta, ada suhu udara, kelembapan udara, curah hujan, dan lain-lain. Kemudian kita diminta untuk mengambil API-nya dari link yang telah disediakan, yaitu belajar Python Unsya, di mana kita harus mengubah NPM-nya dengan NPM kita, kemudian ID tanamannya harus integer, dan sensor tipenya harus yang sesuai yang ingin diambil datanya. Kemudian kita langsung saja masuk kepada kodenya, yang mana pertama ada saya mengimpor ada beberapa modul seperti SQLite 3, request, matplot, datetime, OS, Google Colab, import drive ini untuk database. Kemudian kita harus mendeklarasikan dulu berapa maksimal tanaman yang bisa ditanam di kebun seluas 100 hektar dengan jarak antar baris dan jarak antar tanaman nilam yang telah ditentukan. Jadi setelah dicari adalah yang amannya itu adalah di 3330. Kemudian ini adalah mount Google Drive-nya untuk kita menyimpan database-nya. Di database-nya itu akan disimpan di sini, kita bikin variabel db pet drive, yaitu ada di content drive, my drive, collab data, tanaman db, dan akan disimpan menjadi tanaman db. Jadi setiap kita jalankan akan disimpan di dalam drive ini, yaitu ada di sini, drive, my drive, collab data. Nah, di sini ada tanaman db. Kemudian kita lanjut, ada variabel API base, yaitu yang berisi URL-nya. Kemudian ada npm yang berisi npm saya. Kemudian kita harus um, memberikan koneksi dulu kepada database kita. Jadi pertama kita menggunakan variabel db directory ospet directory name, yaitu di dalamnya ada db pet drive ya yang di atas. Tapi kalau misalnya directory tersebut tidak ada, kita akan membuat directory sesuai dengan nama tersebut. Setelah itu kita menggunakan koneksi menggunakan SQLite 3 kepada variabel address database kita. Kemudian setelah terkonek, kita akan mengeksekusi dengan kursor, yaitu kita perlu yang namanya menggunakan command create table. Jadi untuk membuat table jika belum ada table tanaman. Jadi kita create table if not exist tanaman. Jadi kita akan membuat table jika belum ada table yang namanya tanaman. Di dalam tanaman kita mempunyai tiga komponen lagi, yaitu ada ID tree dengan tipe data integer, kemudian ada latitude, saya singkat dengan lat, itu dengan tipe float, dan longitude dengan saya dengan float. Kemudian selanjutnya kita bikin lagi cursor execute create table if not exist sensor data. Jadi sekarang tadi tanaman, sekarang sensor data yang berisi ID tanaman lagi, ID pohon, tipe sensor, kemudian timestamp, kemudian ada value, ini ada primary key. Primary key-nya ditandai dengan ID pohon, sensor type, kemudian ada timestamp itu ditandai sebagai primary key. Dan setelah udah kita commit agar sesuai, kemudian di close. Kemudian kita langsung masuk ke bagian fungsi. Di bagian fungsi ada beberapa, ada banyak. Sesuai yang telah diminta di atas, yaitu saya membuatkan variabel untuk mengecek jumlah tanaman dulu. Jadi saya akan menghubungkan dulu ke dalam database, kemudian saya akan menghitung dari dalam
table database. Jika sudah, kita tutup. Kemudian kita lanjut ke fungsi tambah tanaman. Nah, jadi tambah tanaman ini adalah fungsi di mana user memasukkan pohon yang ingin ditambahkan data pohon tersebut. Jadi pertama kita seperti biasa kita menghubungkan dulu ke dalam database. Setelah itu dia akan memeriksa pohon dulu, apakah pohonnya ada atau tidak. Jika pohon ada, dia akan mengeluarkan eh, output seperti ini. ID tanaman dengan ID ini sudah ada, jadi tidak bisa. Tapi jika jumlah tanaman yang kalian masukkan sudah lebih dari batas tanaman, jadi jika jumlah saat ini itu adalah variabel, variabel untuk get jumlah tanaman. Jadi jika jumlah tanamannya sudah lebih dari maksimal tanaman yang udah kita tandain di atas itu 3.330. Jika lebih dari 3.330 maka dia akan melakukan output batas maksimum tanaman telah tercapai, tidak dapat menambahkan tanaman baru. Tapi jika datanya belum apa batas maksimum tanaman belum tercapai, jadi user masih bisa menambahkan data. Kemudian jika ini lewat, dia akan langsung ke kursor execute, yaitu dia akan insert into tanaman, dia akan memasukkan data ke dalam tabel tanaman, mengisi kolom tree, latitude, longitude, kemudian dia akan commit, kemudian ditutup, dan mengeluarkan output tanaman ID berapa setelah ditambahkan. Kemudian kita lanjut ke hapus tanaman. Hapus tanaman cukup simpel, seperti biasa connect dulu, kemudian kita melakukan delete. Yang perlu di delete adalah dari sensor data, kita cuma perlu menghapus ID-nya saja, karena ID juga sudah masuk ke primary key. Jadi kita cukup hapus ID tree di sensor, kemudian ID tree di tanaman, di tabel tanaman dan di tabel sensor data. Kita cukup hapus ID tree-nya saja, kemudian kita commit, close, dan kita keluarkan output seperti ini. Kemudian kita untuk melihat beberapa jumlah tanaman yang telah kita miliki. Jadi kita membuat fungsi baru yaitu daftar tanaman. Jadi kita hubungkan, kemudian kita execute, kita select, kemudian kita rows, kita fetch all. Jadi kita hitung semuanya menggunakan variable rows. Kemudian kita tutup, kemudian return rows. Jadi rows akan menampilkan berapa jumlah tanaman yang sudah kita miliki. Berapa jumlah tanaman yang datanya telah kita masukkan dan akan ditampilkan. Kemudian kita akan tarik data dari API. Jadi pertama kita akan mendeklarasikan tarik data sensor. Seperti biasa, konekin ke dalam database. Setelah itu kita print, tarik data untuk tanaman ID. Jadi ntar akan diminta oleh kode ID berapa yang ingin ditarik. Kemudian setelah ditarik, dia akan melakukan response get dari API base. Ini adalah variabel yang di atas yang telah kita deklarasikan dengan URL. Kemudian jika status code sama dengan 200, 200 artinya sukses, dia akan melakukan output ini dengan timestamp. Jika timestamp, cursor execute, insert, or replace. Jadi dia akan memasukkan atau mengubah di dalam sensor, yaitu ke 4 ini. Kemudian setelah sudah, kita akan commit, setelah itu close. Jika gagal apa, jika timestamp kosong apa, bakal berbeda outputnya. Jadi kita langsung commit, close. Kemudian kita perlu mendeklarasikan berapa aja ada sensor labels yang ada di sini. Jadi ada berapa tipe sensornya. Jadi di sini ada 10 tipe sensor, itu ada suhu udara, kelembapan, sampai yang terakhir ada kalium. Dan kita perlu menambahkan fungsi-fungsi lain seperti ini, data satu tanaman, satu sensor, sesuai dengan yang diminta. Ini tinggal disesuaikan saja. Kita tinggal mengambil data dari timestamp yang ada di table sensor data. Ini untuk satu tanaman. Jadi ini disesuaikan. Ini untuk satu tanaman. Tapi tidak ada sensor. Ini ada sensor. Kemudian kita sesuaikan, sesuaikan. Setelah disesuaikan, kita langsung masuk ke bagian menu. Di bagian menu, jadi ketika user menekan tombol run, yang akan ditampilkan adalah ini dulu. Nah, jadi jika kita klik, akan menampilkan menu pohon. Itu kita akan meminta user memilih mau yang mana.
Jadi pertama harus memilih satu dulu karena pertama pasti kita belum memiliki database. Belum ada data dalam database. Kemudian kita tarik datanya, kemudian kita tampilkan datanya di pilihan keempat, ada exit. Di exit ini kita bisa langsung keluar dari programnya. Jadi kita meminta user memasukkan pilih menu. Jadi kita akan mencoba dengan memilih nomor satu ya. Jadi kemudian kita masuk ke dalam kelola pohon. Jika dipilih satu nih, if pilihan satu sama dengan satu. Jika pilihan user adalah satu, while true, jadi dia akan meneruskan ini. Dia akan menampilkan output ini. Kita akan memilih lagi, mau pilih yang mana. Jika user memasukkan A misal, tambah. Dia ingin menambahkan pohon, jadi pilih A. Kemudian kita harus masukkan ID pohon. Misal ID pohon yang mau kita masukkan adalah ID 1. Masukkan latitude-nya. Misal 100 gitu. Longitude 102. Nah, ID tanaman 1 sudah ada di database. Kenapa itu telah dilakukan pengecekan agar tidak ada yang namanya duplikat di dalam database. Itu sudah sesuai dengan yang ada di sini. Jika ID tanaman sudah ada database, dia akan mengeluarkan output seperti ini. Jadi tidak bisa menambahkan ID dengan apa? Menambahkan pohon dengan ID yang sama. Jadi harus dengan ID yang berbeda. Misal saya tambahkan A, aduh. Di misal saya tambahkan satu tambah, saya akan tambahkan ID misal 6, ID 6 pohon dengan koordinat 100, 100. Nah, dia akan menghasilkan output tanaman ID 6 berhasil ditambahkan. Tanaman ID 6 ditambahkan. Kemudian kita lanjut, kita akan mencoba semuanya, semua fitur. Jadi ada hapus, saya coba hapus ya, B, hapus. Jadi yang akan dihapus adalah ID 6. Nah, jadi ID tanaman 6 dihapus. Jadi kalau kita cek pakai C, tanaman ID 6 bakal hilang. Nah, ada 1, 2, 3, dan 10. Tidak ada lagi ID 6 dalam database. Dan kita lanjut, ada lagi yang dinamakan tarik data. Tarik data dari API. Jadi setelah dimasukkan datanya, data ID-nya, dia perlu ditarik dulu dari API. Jadi coba kita masukkan lagi ya. Apa? Misal ID 6 ya tadi. 6, 100, 100. Nah, jadi ID 6 ini kita belum tahu apa aja data-datanya yang kita perlu ambil dari API. Jadi kita harus menariknya dulu dari API. Kita kembali, kita tarik data menggunakan pilihan nomor 2. Kita pilih nomor 2, kemudian dia akan menarik data. Ada hari, tanggal, bulan, tahun, jam. Nah, jadi dia akan menarik semua ID data. Jadi dia akan mengupdate data tersebut setiap sensornya. ID 3, kemudian tadi habis ID 3 ada ID 10, tapi harusnya 6 dulu. Nah, ID 6 baru ID 10. Nah, setelah datanya sudah kalian miliki, kalian akan bisa menampilkannya ke dalam sebuah grafik menggunakan plot. Nah, jadi jika sudah kita bisa tampilkan data dengan pilihan yang sesuai. Ini ada 4 pilihan, ini sesuai dengan yang sudah diminta di atas ya. Ada yang 4 begini. Ada 4 ini, satu sensor, semua sensor, satu sensor semua pohon, semua sensor semua pohon. Jadi ini semua sudah run. Jadi kita coba yang D saja ya. Kita coba D. Dia akan menampilkan rata-rata berapa nilainya. Nah, jadi ini adalah rata-rata sensor. Semuanya ini, semua sensor ada nitrogen, fosfor, kemudian kalium, ada pH tanah, kelembapan tanah, suhu tanah, UV level, rata-rata curah hujan. Nah, ini adalah data yang dimiliki dari program yang telah kita buat. Jadi mungkin sekian saja dari video presentasi saya kali ini. Jika ada salah kata atau sedikit kekurangan, mohon dimaafkan. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.